Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil kelompok kami, yaitu mengenai ekonomi politik globalisasi. Perkenalkan, nama saya Aditya Hendra Darmawan. Saya Vini Mufrihani. Saya Muhammad Alfi Syahnan Harahap. Saya Furaini Rahmadiani. Saya Andi Siti Nurul Fatihah Iksan. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian. Yang kedua, tujuan. Ketiga, sejarah. Keempat, ciri-ciri. Kelima, instrumen politik. Dan yang terakhir, dampak positif dan negatif. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, Giliarnov, yaitu gejala-gejala terintegrasinya negara-negara dan penduduk dunia yang disebabkan oleh berkurangnya sekat-sekat dan halangan artifisial bagi aliran barang, jasa modal, sumber daya manusia dari satu negara ke negara lain. Yang kedua, Anthony Giddens, yaitu intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia, yang mempertemukan berbagai sedemikian rupa sehingga kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa di tempat yang sangat jauh dan demikian sebaliknya. Misal, produsen tahu dipengaruhi oleh harga tinggi kedelai yang disebabkan karena petani Amerika Serikat tidak panen kedelai. 3. Jan Art School, yaitu interdependensi antara aktor negara dan non-negara pada skala globalisasi sehingga hubungan sosial dalam suatu masyarakat secara signifikan dibentuk dan dipengaruhi dimensi hubungan sosial yang lebih luas pada skala dunia. Tujuan dari ekonomi politik globalisasi sendiri yaitu memang tidak bisa dipungkiri bahwa sistem ekonomi klasik atau neoklasik tidak akan mendapatkan ruang bila tidak memperoleh legitimasi dari sistem politik. Pada sisi sebaliknya, sistem politik yang dianut oleh beberapa negara adidaya tidak akan dapat terus tegak apabila sistem itu tidak dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Berbekal dua dimensi tersebut, kemudian didesainlah konsep globalisasi yang bertujuan menciptakan aktivitas ekonomi yang tak terbatasi oleh teritorial antar negara, sehingga diharapkan terjadi pemerataan kesejahteraan pada area global. Adapun sejarah perkembangan ekonomi politik globalisasi, yaitu globalisasi kuno berkembang pada tahun 1500 atau Imperium Byzantium pada Tang Dinasti Cina, yaitu masa kejayaan Cina pasca Cina, yaitu pada masa keemasan pada zaman dinasti Tang pada abad ke-7. Ketika pengaruh Cina membentang seluas Asia Timur, yaitu satu wibowo, Cina dan kita Kompas pada 22 April 2009 melakukan ekspedisi Ferdinand Magellan, yaitu pada tahun 1522. Ekspedisi tersebut melakukan pelayaran mengelilingi bumi dan kembali ke kota Seville di Spanyol, yaitu yang mana salah satu dari 5 kapal dipenuhi dengan rempah-rempah yang memiliki nilai yang setara dengan biaya yang dikeluarkan selama 3 tahun ekspedisi tersebut. Ciri-ciri ekonomi politik globalisasi. Yang pertama, adanya keterbukaan di segala aspek kehidupan. Pada era globalisasi ini ditandai dengan adanya kebebasan dalam berpendapat, bersuara, mengeluarkan opini, pikiran-pikiran baru, dan argumen-argumen yang dibuat secara tulisan dan lisan. Yang kedua, adanya perubahan pada kondisi ekonomi dunia. Globalisasi pada bidang ekonomi di dalamnya berhubungan dengan cara berpikir dan cara memanfaatkan jaringan informasi perdagangan, perniagaan, dan lain-lain. Kondisi ini bisa disebut sebagai era pasar bebas yang telah terjadi pada tingkat yang lebih luas, yaitu perdagangan yang diperluas dalam skala besar atau internasional. Yang ketiga, adanya peningkatan hubungan kebudayaan di dunia. Globalisasi ini dapat memperkokoh dan mempererat tali persahabatan serta meningkatkan rasa toleransi yang tinggi antar bangsa, yaitu melalui teknologi canggih,
lahirnya seperti handphone, mesin fax, antena parabola, koran, internet, komputer, laptop, dan lain-lain. Dengan cara itu, siapapun dapat mengetahui, mengenal, dan memahami tentang sejarah budaya negara lain, yaitu bisa berbentuk film tentang sejarah, opera musik, fashion, gaya hidup yang dikisahkan dalam media massa, dan lain-lain. Dan terakhir, adanya masalah dan konflik tentang lingkungan alam. Terjadi masalah lingkungan yang membuat campur tangan pihak tertentu, wilayah tertentu, negara tertentu, bahkan lagi seluruh negara di dunia, yang harus dilakukan sesuatu agar kerusakan lingkungan alam tidak menyebar dan mempengaruhi kehidupan manusia sedunia. Misalnya, adanya pemanasan global yang bisa merusak atmosfer bumi dan memicu kerusakan tanah, air, dan lain-lain, di mana hal itu menjadi masalah bersama yang harus dilakukan jalan keluarnya bagi seluruh manusia di dunia. Seperti mencari jalan dengan cara pengadaan penghijauan, pelestarian hutan tropis dan subtropis, dan menghidupkan kembali hutan-hutan yang dilindungi agar dapat menetralisir dampak buruk akibat pemanasan global. Instrumen ekonomi politik. Konferensi Bretton Woods juga menciptakan fondasi institusional dibentuknya 3 organisasi ekonomi internasional baru. IMF dibentuk untuk mengatur sistem moneter internasional. World Bank memberi pinjaman pembangunan kembali negara Eropa pasca perang. Mulai tahun 1950-an, mendanai proyek industrialisasi berbagai negara dunia. Tahun 1995, WTO, organisasi multilateral negara-negara yang pertama, mengatur jalannya perdagangan bebas dunia. Perdagangan bebas artinya arus barang dan jasa bebas melewati batas-batas negara tanpa dihambat campur tangan pemerintah, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Yang kedua, mengatur haki yang terkait dengan perdagangan. Yang ketiga, mewadahi di mana sebuah negosiasi. Adapun dampak negatif dan dampak positif dari adanya ekonomi politik globalisasi. Yang pertama yaitu dampak positifnya, itu memicu adanya sikap kreatif seseorang dan adanya sikap inovatif seseorang di kalangan masyarakat yang luas karena bisa bersaing di area global. Yang kedua, mereka mudah mendapatkan barang-barang impor yang didatangkan dari luar negeri dengan tarif harga yang terjangkau. Yang ketiga, bertambahnya jenis lapangan pekerjaan yang tersedia di negara tersebut yang diakibatkan karena adanya investasi asing dari luar negeri. Yang keempat yaitu terbuka lebarnya kesempatan pekerja bagi kalangan luar negeri atau pekerja dari luar negeri. Yang kedua yaitu dampak negatifnya. Yang pertama, pasar nasional itu akan dikuasai oleh barang-barang impor karena secara globalisasi mereka bebas akan mengirimkan barang-barangnya ke negara nasional. Yang kedua yaitu bisa memicunya adanya konsumerisme atau gaya hidup yang tidak mencerminkan gaya hemat pada kalangan masyarakat. Yang ketiga yaitu banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke daerah nasional karena lebih didominasinya tenaga kerja oleh tenaga luar yang ada di dalam lokal tersebut. Yang keempat yaitu matinya usaha-usaha lokal karena kalah saing dengan negara luar negeri yang masuk yang membawa barang-barang yang lebih modern dibandingkan dengan barang-barang yang ada di negara itu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.